Shalom jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur sama Tuhan karena walaupun kondisi seperti ini kita masih boleh ada, kita boleh beribadah. Memang kondisi kali ini membuat kita terbatas, membuat kita nggak bisa berkumpul. Tapi kita percaya bahwa kita benar-benar hadir ke hadirat Tuhan, Tuhan ada. Memang kita manusia yang tidak layak, tapi Tuhan sudah datang ke dunia ini, sudah menebus setiap kita, sudah melayakan kita. Karena oleh kuasa darah Tuhanlah kita boleh layak. Hanya karena oleh kuasa Dia yang telah menebus setiap kita, menyucikan kita. Karena sungguh besar anugerah Tuhan buat setiap kehidupan kita. Kita sudah dijadikan ciptaan yang baru. Mari kita benar-benar hadir ke hadirat Tuhan. Kita mau mensyukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan mau hadir memuji Engkau, menyembah Engkau, mencari Engkau. Mari kita tinggalkan segala beban kita, tinggalkan segala masalah kita, tinggalkan segala emosi kita. Kita benar-benar hadir ke hadirat Tuhan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. benar Tuhan Kau layakkan kami. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari setiap kita jemaat yang sudah siap beribadah pada pagi hari ini, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan dengan hati yang menyembah dan dengan hati yang taat kepadanya. Kebaktian kita pada pagi hari ini
didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan kita, Tuhan yang sudah menebus setiap kita, bukan Tuhan yang melihat harta kita, bukan Tuhan yang melihat rupa kita, tapi Tuhan ingin hati setiap kita, hati sebagai hamba menyembah Dia, meninggikan Dia. Mari kita hadir lebih lagi, lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh banyak buat hidup kita. Mari kita katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, karena Tuhan sudah tulus menerima setiap kita apa adanya. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun masa lalu kita, jika kita benar-benar hadir ke hadirat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan untuk memulihkan kita. Tuhan akan membantu kita, karena Tuhan ingin hati setiap kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima Tuhan, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita katakan lagi dari awal dengan segenap hati kita. Kita katakan, ku tak dapat lupakan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang
Yesusku. Saya mengajak jemaat, kita hadir berdoa secara pribadi sama Tuhan. Tuhan sudah menebus setiap kita, sudah menjadikan kita ciptaan yang baru. Tuhan gak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat harta kita, tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menjadi hamba yang setia. Banyak cobaan, banyak godaan, tapi jika kita benar-benar berkomitmen sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kita. Kita berdoa sama Tuhan secara pribadi. Mari setiap kita mengikut Tuhan, mari kita melepas setiap hak kita untuk mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari menjadikan mengikut Tuhan adalah kesukaan setiap hati kita. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ini setiap komitmen kami Tuhan. Kami mau melepas semua hak kami Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita katakan lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, ini komitmen setiap kami Tuhan. Kami benar-benar ingin menjadi hamba yang berkenan untuk-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau dengan lebih semangat lagi Tuhan. Engkau layakkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Shalom. Oke, ada sukacita, amin. Amin. Kita mau menerima berkat berita anugerah sebelum kita melanjutkan pujian kita. Yang terambil dari Mazmur 130 ayat 7 sampai 8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka bagi Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan karena kita sudah menerima sukacita dari Tuhan. Yuk kita berikan semangat sama saudara di kanan kiri kita, katakan semangat memuji Tuhan. Karena Tuhan ada di setiap hati kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan lagi dari awal, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, masih ada semangat, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi karena kita semua adalah umat pilihan Allah. Mari kita sekarang bergerak menyuarakan kemuliaan Tuhan, menyuarakan kebesaran Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita harus dengarkan panggilan Tuhan untuk menyuarakan kebenarannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah
kebesarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya lakukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sepenuh hati, kita mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Kita tinggalkan semua pikiran pekerjaan kita, karena kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, dan kita kembali ke surga nanti tidak membawa apa-apa. Tuhan ingin hati kita, karena Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Tuhan tidak melihat harta kita, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita katakan lagi dengan sepenuh hati kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tinggal semua Tuhan, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur bisa memuji memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi kita dipertemukan dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu hati seorang hamba. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-28. Sekali lagi Matius 20 ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Saya akan membacanya bagi setiap kita semua. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu berkata kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, suatu kali ada seorang anak muda. Anak muda ini diminta tolongin untuk membuat satu acara, mempersiapkan suatu acara pesta pada saat itu. Dan dengan berbekal sedikit petunjuk, ia dan beserta dengan teman-temannya yang lain mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara tersebut dan agar pesta itu dapat berlangsung dengan baik. Pada saat itu si anak muda ini begitu bersemangat sekali dalam mewujudkan rencana mereka ini. Mereka sangat berbahagia karena rencana yang mereka siapkan begitu baik dan menurut mereka itu adalah hal yang sudah luar biasa. Bahkan dia berusaha memberikan yang terbaik. Dia ingin agar namanya tercatat sebagai penyumbang tenaga dan pikiran dengan porsi terbesar sehingga acara tersebut dapat berlangsung dengan baik. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ketika pada hari hanya seakan nama anak muda ini dan beserta dengan teman-temannya seakan hilang ditelan oleh kemeriahan acara yang telah mereka persiapkan tersebut. Semua orang sudah tidak mengingat lagi siapa yang menyusun acara tersebut. Mereka tidak lagi menghiraukan bagusnya hiasan tersebut. Mereka tidak memuji melihat bagusnya panggung yang sudah dibuat. Mereka tidak lagi berdecak melihat bagusnya dekorasi dan bagusnya apa saja yang ada di depan mata mereka. Mereka semua peserta yang ada pada saat itu lebih terlihat memuji dan lebih fokus kepada pemain yang tampil pada acara tersebut. Mereka lebih fokus dan memuji idola mereka masing-masing. Namun ternyata Bapak Ibu melihat apa yang terjadi,
anak ini dan beserta dengan teman-temannya yang lain yang telah bekerja untuk mewujudkan acara pesta tersebut dengan baik, ternyata mereka, nama-nama mereka seakan tak pernah terlintas di dalam pikiran orang-orang yang menghadiri acara tersebut. Dan ini menimbulkan pertanyaan bagi dirinya sendiri dan bagi teman-temannya. Mereka bertanya entah kenapa hal itu terjadi. Dan itu membuat hatinya begitu sakit. Ia begitu kecewa karena tak seorang pun mempertanyakan siapa yang membuat acara tersebut. Siapa yang membuat dekorasi panggung tersebut. Kenapa hal itu terjadi di dalam kehidupannya? Kenapa hatinya begitu sakit dan begitu kecewa? Karena namanya tidak diingat oleh siapapun. Dia bertanya dan terus bertanya, mengapa? Apakah pekerjaan yang kami lakukan, apakah dekorasi yang sudah kami siapkan kurang menarik dan kurang bagus? Dan apa yang kurang? Mereka terus mempertanyakan hal itu di dalam kehidupan mereka, di dalam dirinya secara pribadi. Mereka sangat kecewa, mereka sangat sakit hati dengan hal tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam kisah yang sudah saya sampaikan ini, bukankah juga seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi? Di dalam hidup kita sering pula kita mengalami hal yang sama yang dialami anak ini dan beserta dengan teman-temannya. Kita telah bersusah payah mengerjakan sesuatu. Kita telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatunya. Namun apa yang terjadi? Seringkali kita tidak diingat, seringkali kita dilupakan, bahkan tidak sedikit pun kita mendengarkan pujian dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka menganggap kadangkala yang dianggap adalah orang-orang yang telah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kita yang sudah memulainya kadangkala dilupakan. Tetapi apakah membuat diri kita kecewa? Hati kita sakit dengan apa yang kita alami. Bahkan mungkin kita pun sering memprotes hal itu. Kita sering tidak terima karena kita dilupakan. Kita tidak dipuji. Kita merasa bahwa tanpa kita, maka acara itu tidak akan pernah berlangsung dengan baik. Tanpa pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak akan berjalan dengan baik. Tanpa kita bekerja, itu tidak akan dapat selesai sama sekali. Tanpa kita, sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Apakah hal itu sering terjadi di dalam kehidupan kita? Dan mengapa seringkali kita berpikir demikian? Karena ambisi. Karena kita memiliki ambisi di dalam diri kita. Ada ambisi, ambisi untuk dipuji, ambisi untuk menjadi lebih besar, untuk dipandang oleh orang lain. Dan ambisi ini akan terus ada, melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu akan ada terus di dalam kehidupan kita. Dan dari hal ini kita mengingat kejadian yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan pada saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melanggarnya. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan pada saat itu. Karena mereka ingin sama seperti Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Bahkan di dalam benak mereka, mereka mungkin berpikir, mengapa tidak memakan buah yang dilarang itu? Jika dengan memakannya mereka bisa menjadi besar, bahkan menjadi sama seperti Allah. Jadi kecenderungan ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita secara pribadi, akan terus melekat di dalam kehidupan kita secara pribadi.
Bahkan tak heran jika selama ini di dalam kehidupan kita banyak sekali kita menemukan aroma persaingan di mana-mana. Kita menemukan itu di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam studi kita, bahkan mungkin di dalam kita bergereja. Ada begitu banyak yang telah kita lihat. Karena persaingan itu akhirnya membuat kita jatuh. Kita melakukan berbagai cara untuk mencapainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bahkan kalau kita boleh jujur ya, bukan hanya di dunia sekuler terjadi hal-hal seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan pun kita juga menemukan hal yang sama. Kita menemukan hal yang demikian. Dan hanya saja kebesaran itu kadangkala dibungkus oleh kesalehan yang kita miliki. Dibungkus oleh rupa-rupa pelayanan yang kita miliki. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita. Apakah salah jika kita sebagai anak-anak Tuhan berupaya untuk menjadi yang terbesar? Apakah kita salah? Jawabannya, ya mungkin bisa salah. Tetapi juga mungkin bisa tidak. Karena kenapa? Tergantung cara yang kita lakukan. Tergantung dengan metode yang kita gunakan untuk mencapai sesuatu tersebut. Dan akan menjadi keliru jika kita menganggapnya dengan cara dan motif duniawi. Namun kebesaran itu juga akan menjadi sah jika kita melakukannya dengan prinsip kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti halnya juga yang sudah kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Di sini juga Tuhan ingin menegur setiap prinsip yang salah itu. Dan bahkan yang terjadi di antara murid-muridnya untuk menjadi lebih besar. Tetapi Tuhan di sini tidak hanya berhenti di bagian situ saja. Ketika Ia menegur, Tuhan juga di sini memberikan solusi bagi setiap mereka. Ia memberikan solusi untuk menjadi besar di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dan apa solusinya? Mari kita perhatikan teks yang kita baca pada hari ini. Di sini kita melihat bahwa ada permintaan daripada anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dan kedua ini juga termasuk murid daripada Yesus. Mereka di sini secara terang-terangan menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka ketika kelak nanti Tuhan Yesus akan menjadi seorang raja. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan dari ibu mereka di sini. Kita melihat bahwa mereka ingin ketika ibunya menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, mereka di sini bertujuan supaya mereka berdua duduk di sebelah Yesus ketika ia menjadi seorang raja. Di sini dikatakan bahwa satu duduk di sebelah kanan dan yang satunya duduk di sebelah kiri Yesus. Tetapi ternyata permintaan ini karena mereka pikir bahwa Yesus yang akan segera bertata di Yerusalem, segeralah Ia akan menjadi raja. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Meskipun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah pelayanan bersama, tetapi di sini mereka belum mengerti dan tidak tahu bahwa tahta yang dimaksud oleh Yesus ketika Ia datang ke dunia ini, yaitu bukan di Yerusalem yang ada di dunia ini, tetapi Dia akan bertata di kerajaan sorga, bukan kerajaan politik yang ada di dunia ini, tetapi Yakobus, Yohanes dan beserta ibunya menganggap bahwa Yesus akan bertahta di Yerusalem yang ada di dunia ini. Yesus akan bertahta di kerajaan secara politik.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hal ini pun tak bisa kita pungkiri bahwa memiliki tempat atau kedudukan yang terhormat adalah keinginan setiap kita. Dan itu juga yang dialami oleh kedua muridnya pada saat itu. Siapa sih rupanya yang tidak ingin memiliki posisi yang aman, posisi yang terhormat dan mulia? Bahkan mungkin saya juga berkeinginan seperti itu. Saya tidak munafik, saya juga menginginkan posisi yang baik, yang terhormat, yang disegani oleh banyak orang. Tetapi itu memang yang sudah melekat di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika murid-murid lainnya, ketika mendengar apa yang diminta oleh kedua murid ini, murid-murid lainnya sangat-sangat marah. Ketika murid lain marah kepada Yohanes dan Yakobus, sebenarnya juga mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu menjadi yang terbesar. Karena kenapa? Kalau kita melihat bahwa di antara murid-murid pada saat itu juga ada keributan yang terjadi di antara mereka mengenai soal yang terbesar di antara mereka. Hanya saja para murid-murid yang lainnya tidak berani seperti saudara-saudara ini, kedua saudara ini. Mereka tidak terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus pada saat itu. Lalu di ayatnya yang ke-22 Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Lalu Yesus melanjutkan di dalam ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Dan mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Bapak Ibu yang terkasih, mendengar ada kata cawan di dalam bagian ini. Dan cawan yang dimaksud di dalam bagian ini, cawan yang dimaksud oleh Yesus pada bagian ini adalah mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Di sini Yesus ingin menegaskan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mengikut Dia akan mengalami penderitaan juga. Setiap kita yang percaya kepada Yesus juga akan mengalami penderitaan. Jadi ketika banyak orang mengatakan ikut Yesus maka akan mendapat kebahagiaan, kemewahan. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh saudara Tras 2 minggu yang lalu bahwa mengikut Yesus itu merupakan sudah dikatakan di dalam Alkitab. Jadi jangan disangka lagi, jangan dikatakan bahwa Yesus akan memberikan kesuksesan dan kemewahan. Tetapi Yesus mengatakan di sini sangat-sangat tepat bahwa cawan yang dimaksud di dalam bagian ini adalah penderitaan yang akan kita alami sebagai murid-muridnya. Kita akan mengalami penderitaan yang telah Tuhan alami juga di dalam kehidupannya. Kita juga akan mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Jadi enggak usah kita kaget dengan apa yang kita alami sebagai umat-umat percaya. Dan mengenai kedudukan yang mereka minta, di sini juga Yesus ingin menegaskan bahwa itu merupakan hak Bapa. Hak Bapa lah yang akan memberikannya kepada setiap orang yang diingininya. Bapa yang akan menentukan siapa yang layak menerima hal tersebut. Dan ini juga mengingatkan kita dengan kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita menerima kasih karunia atas apa yang Tuhan inginkan. Dia memberikannya bagi orang-orang pilihannya. Dan di sini dilanjutkan di ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Dan di ayatnya yang ke-28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini kita melihat bahwa anak Allah, yaitu Yesus Kristus, memberikan teladan langsung bagi murid-muridnya dan juga bagi setiap kita pada saat ini. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, bahkan pemilik segala sesuatunya. Dia berkuasa atas segala sesuatu dengan tangan yang penuh keadilan. Dia memiliki kuasa yang sangat dahsyat, bahkan Ia menciptakan hanya dengan berfirman saja. Ia menopang alam semesta dan seluruh ciptaannya sebab Dia adalah Allah. Tetapi tidak bisa disangka, ternyata walaupun Ia seorang raja, Ia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Tak bisa disangka ternyata Ia rela meninggalkan tahtanya tersebut. Ia rela meninggalkan dan merendahkan dirinya, bahkan menjadi seorang pelayan bagi setiap kita. Dia hidup sebagai manusia sejati, kendati pun di dalamnya Dia juga adalah Allah yang sejati. Sejak di dalam kandungan, kalau kita melihat bagaimana dan apa yang dialami oleh Yesus dalam masa hidupnya, bahkan sejak di dalam kandungan, Dia sudah banyak mengalami ketertolakan, Ia sudah mengalami penderitaan. Waktu lahir pun Dia mengalami penderitaan karena dikejar-kejar oleh Herodes pada saat itu. Bahkan Dia pun tinggal di dalam keluarga yang kaya, Ia tidak lahir di dalam keluarga yang kaya raya, tetapi berada dan tinggal di dalam keluarga sebagai seorang ayah, yaitu seorang tukang kayu. Dan di masa mudanya pun kalau kita lihat, Dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya pada saat itu. Dan kalau kita melihat di dalam pelayanannya, masa-masa di dalam pelayanannya pada saat itu, Dia juga banyak mengalami ketertolakan. Bahkan Ia pernah dicobai oleh iblis. Dari sini kita melihat bagaimana dan apa yang dialami oleh Yesus Kristus pada saat itu. Walaupun Ia adalah seorang yang memiliki segala sesuatunya, Ia adalah Allah yang sejati, Ia adalah Raja yang berkuasa atas segalanya, tetapi Ia rela mengalami semuanya itu. Ia rela mengalami penderitaan yang ada di dalam kehidupannya. Bahkan kita tahu bahwa Dia juga ditolak oleh orang-orang Farisi, Ia ditolak oleh orang-orang Yahudi, bahkan ahli-ahli Taurat maupun pembesar bangsa pada saat itu. Masa hidupnya penuh dengan pencobaan. Tetapi pencobaan itu Bapak Ibu, Ia alami untuk melayani setiap kita. Ia rela mengalami setiap itu demi setiap kita umat pilihannya. Ada begitu banyak kerendahan hatian yang telah Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ada begitu banyak yang telah Tuhan berikan sebagai teladan bagi setiap murid-muridnya dan juga kita sebagai umat percaya pada saat ini. Dan salah satunya teladan yang diberikan oleh Yesus pada saat itu ketika Ia merendahkan dirinya, Ia menjadi seorang hati hamba, yaitu ketika Ia membasuh kaki murid-muridnya pada saat itu. Coba kita renungkan. Allah, Ia adalah Raja dan berkuasa atas segala sesuatunya. Ia merelakan dirinya membasuh, menyentuh kaki para murid-muridnya. Itu adalah teladan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Ia merendahkan dirinya demi memberikan teladan bagi setiap kita juga. Ia ingin murid-muridnya dan setiap kita pada saat ini supaya kita meneladani Yesus. Bahkan kita saat ini harus belajar dan meneladaninya.
Seseorang yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah harus mampu merendahkan dirinya dan memiliki hati seorang hamba. Karena memiliki hati seorang hamba, itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Bapak Ibu, di sini ada satu kisah di mana seorang bintara pada saat itu sedang memimpin satu proyek pemugaran, yaitu sebuah gedung militer pada masa revolusi Amerika pada saat itu. Suatu hari dengan suara yang begitu keras, sang bintara ini meneriakkan perintah kepada para prajuritnya pada saat itu, supaya mereka mengangkat sebuah balok kayu yang begitu besar dan yang begitu berat. Dan saat para prajurit ini berjuang mengangkat balok besar tersebut, ternyata tanpa hasil. Dan kemudian seorang pria asing datang menghampirinya yang kebetulan juga lewat dan berhenti dan bertanya kepada sang bintara ini. Ia bertanya, mengapa sang bintara ini engkau tidak turun tangan dan membantu para prajurit tersebut? Kemudian dengan lagak bak seorang kaisar, sang bintara ini menjawab, Pak, saya ini seorang kopral. Saya nggak mungkin turun tangan membantu mereka. Kemudian orang asing ini menjawab, oh, Anda seorang kopral? Sahut pria tadi. Wah, maaf, saya tidak tahu bahwa Anda seorang kopral. Lalu pria asing ini, ia melepas topinya, ia membungkukkan badannya, seraya berkata, maafkan saya Pak Kopral. Kemudian pria asing ini tadi menghampiri para prajurit dan membantu mereka mengangkat balok berat tersebut. Dan setelah tugas itu selesai, pria asing ini berbalik dan berkata kepada sang kopral ini, Pak Kopral, jika nanti Anda punya tugas semacam ini lagi dan Anda tidak punya cukup orang untuk membantu, kabari panglima tertinggi Anda ini, maka saya pasti akan datang membantu Anda lagi. Ternyata Bapak Ibu mendengar apa yang disampaikan oleh orang asing ini, ternyata ia adalah panglima tertinggi. Dan kemudian sang bintara pun ketika ia mendengar hal tersebut, begitu dan sangat terkejut. Ternyata orang yang berbicara dengan dia, itu adalah seorang jenderal yang bernama Washington. Dari sini kita melihat, mengajarkan kita juga bahwa Allah mengukur kebesaran seseorang dari kesediaannya untuk melayani. Allah juga mengukur kebesaran seseorang ini bagaimana ia memiliki hati seorang hamba ketika ia merendahkan dirinya. Tuhan Yesus di sini telah memberikan teladan bagi setiap kita, yakni meski dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan, namun dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani setiap kita. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kiranya keteladanan Yesus ini tidak berhenti dari apa yang sudah kita dengar, tetapi juga untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita menjadi seorang pelayan, bukan penguasa. Memiliki mental seorang hamba, bukan mental seorang tuan. Jika Tuhan kita saja yang kita sembah berlaku seperti itu, masakan kita sebagai manusia berlaku berlainan dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Marilah kita merenungkan bagian ini di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita pertanyakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sudahkah di dalam kehidupan saya sudah melakukan hal tersebut? Sudahkah
di dalam kehidupan bergereja, atau bahkan dalam pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita berada, sudah mewujudkan nilai seorang hamba, nilai seorang pelayan, sekalipun kita menempati kedudukan yang tinggi, sekalipun kita sebagai seorang pemimpin, sebagai atasan, tetapi apakah kita memiliki hati seorang hamba? Jika seandainya sudah, mari kita terus melanjutkan itu di dalam kehidupan kita. Dan jika memang belum, mari kita terus melakukan prinsip yang telah Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur bisa merenungkan dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak berhenti pada saat ini saja, tetapi kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu lah yang akan terus berbicara bagi setiap kami, untuk terus menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat, namun sebelumnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya minta untuk sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan kita untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan minggu hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus bersama dengan keluarga kami, di tempat atau di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami nafas hidup sehingga kami senantiasa boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, melainkan karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kalau saat ini kami boleh memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami sungguh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang masih kami bisa dengarkan ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, di mana kami belajar keteladanan Kristus yang menjadi hamba ya Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh memberkati hamba-Mu penginjil Wika yang sudah membagikan firman-Mu kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan firman-Mu terus kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari dan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang menyerahkan setiap pergumulan, setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, GKK Pondok Chandra. Kiranya juga Engkau kiranya menolong, memberkati gereja kami secara khusus di dalam setiap pelayanan yang terus dilakukan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami terus melaksanakan beberapa pelayanan walaupun melalui media online dan juga melalui
streaming YouTube ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh pakai semuanya ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan setiap kami yang ada. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini betul-betul menghadapi masalah hidup, bahkan juga ya Tuhan di tengah pandemi yang saat ini terjadi juga beberapa jemaat kami juga mungkin kehilangan pekerjaan, bahkan juga mengatur waktu lebih ketat lagi ya Tuhan, bahkan banyak hal yang menuntut setiap kami untuk tetap bertahan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berikan kekuatan, kemampuan bagi setiap jemaat-Mu yang mengalaminya ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan setiap jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari, kiranya Engkau melindungi, menjauhkan setiap jemaat Tuhan dari virus ini ya Tuhan, sehingga kami tetap dapat menghadapi ini dengan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memampukan selalu hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam kondisi yang ia alami, kiranya Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth yang dengan setia melayani, dengan setia melayani suaminya ya Tuhan yang dalam kondisi susah saat ini. Biarlah Engkau juga berikan kekuatan dan kesabaran bagi Ibu Elizabeth. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Seniwati, untuk Ibu Meliana, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain. Ibu Leni, kami berdoa kiranya Engkau juga senantiasa memulihkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya melalui semuanya itu Tuhan bekerja sehingga mendatangkan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Sudarsi, untuk Ibu Suernik, Ibu Sugeng, dan banyak jemaat kami yang mungkin belum sempat kami sebutkan. Mama dari Ibu Rita, kiranya Engkau juga senantiasa yang boleh memberikan kekuatan selalu ya Tuhan. Dan juga Mama dari Kak Sandra, kami berdoa kiranya juga Tuhan Kau yang boleh memampukan mereka di dalam masa tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap majelis yang ada di tempat ini, kiranya Engkau juga boleh memberkati baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan, dan terus dengan setia mendampingi pelayanan rekaman ibadah yang ada ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memampukan mereka, jauhkan mereka dari setiap sakit dan mara bahaya ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami berdoa, kiranya Engkau juga boleh melindungi kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Daya beserta keluarga. Secara khusus saat ini mereka sedang bergumul, orang tua dari hamba-Mu saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh, mungkin juga sudah karena faktor usia, juga mungkin karena ada faktor penyakit yang ada ya Tuhan. Tapi kami berdoa, Engkau yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan, dan juga Engkau berikan kekuatan hati bagi setiap anak-anaknya ya Tuhan, termasuk keluarga hamba-Mu Bapak Evangelis Daya ya Tuhan. Berkati juga Charles dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Penginjil Wika, kiranya Engkau juga boleh memberkati dalam kehidupannya, dalam masa depannya, bahkan dalam pergumulan-pergumulannya, kiranya Tuhan sendiri yang menjawab ya Tuhan. Hamba-Mu juga, bahkan juga kami berdoa untuk Kak Valen yang saat ini juga ada di sekolah, kiranya Engkau juga terus memampukan dalam mengikuti proses studi yang ada, kiranya Engkau membentuk dia menjadi hamba Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan untuk lingkungan sekitar kami, kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh menolong, memagari setiap lingkungan kami, dijauhkan dari pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pasien yang positif terkena COVID-19, kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan pemulihan bagi mereka. Bahkan seluruh tenaga medis yang bekerja dengan penuh
totalitas, kiranya Tuhan juga boleh menyertai melindungi mereka ya Tuhan. Kalau saat ini banyak dari mereka yang menjadi korban dari virus ini ya Tuhan. Tapi kami terus berdoa kiranya Engkau boleh melindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kota Surabaya dan Sidoarjo, kiranya boleh melakukan tindakan yang baik untuk mencegah supaya tidak terjadinya virus ini meluas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin banyak doa yang ingin kami sampaikan, namun kami terbatas ya Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, bahkan setiap doa-doa kami yang tak terucapkan. Kiranya Roh Kudus yang boleh menyatakannya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan dan kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih kepada Kak Wika atas kebenaran firman-Nya yang sungguh memberkati setiap kita. Tibasanya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang bisa bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa melakukan, bisa transfer di rekening di bawah ini nanti akan ada. Dan bagi jemaat yang mengalami kesusahan dalam transfer bisa menghubungi Kak Wika atau Kak Daya atau Kak Tras untuk bisa menyalurkan ucapan syukur yang ingin diberikan. Sambil kita nyanyikan Anak Allah, Yesus namanya, sebab Dia hidup ada hari esok. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita katakan Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan juga pada saat ini kami berdoa buat persembahan yang boleh kami kembalikan kepada Tuhan. Biar persembahan setiap kami jemaat-Mu berkenan kepada Tuhan dan berguna untuk mendukung pelayanan di gereja Tuhan GKKA Penuh Chandra Indah. Terima kasih ya Tuhan, biar semua apapun yang kami boleh kembalikan kepada Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Dan kami semua jemaat, kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Mari kita semua jemaat dengan sungguh-sungguh kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Duduk kembali, doa teduh, ibadah kita selesai. Mari kita mendengarkan warta Jemaat. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi. Segenap hamba Tuhan, majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Serafin dan yang juga untuk pelayanan penginjil Wika, Tuhan memberkati. Lalu pengumuman yang kedua, minggu depan kita akan diadakan ibadah perjamuan kudus. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin ikut berpartisipasi bisa menghubungi Bapak Evangelis Daya maupun penginjil Wika maupun penginjil Trust agar didistribusikan segera. Lalu yang ketiga, untuk ibadah persekutuan wanita, ibadah MPFD, ibadah youth tetap akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu diharapkan partisipasinya bagi Bapak Ibu jemaat semua. Dan yang terakhir, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan marilah kita bersama-sama berdoa agar kita bisa melalui masalah ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.